Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Ya enggak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach. Maaf ya, tadi agak sedikit menunggu. Gimana untuk kelompok ini? Kemarin udah kalau nggak salah Panji udah chat aku nih kemarin. Terkait apa ya? Anjinya belum join nih, Kak. Oh, oke. Topiknya kalian kemarin kalau nggak salah ini ya, klasifikasi sentimen analisis, iya bukan? Iya Kak, sentimen analisis. Nah, untuk proposalnya udah dibuat? Beluman Kak. Oke, terus ini gimana nih? Mau bimbingan apa hari ini? Ada yang mau ditanyain nggak? Yang lebih paham si Panji, Kak. Si Panjinya belum join, Kak. Oh ya udah baik. Kalau gitu kita tunggu Panji dulu aja ya. Aku post dulu Ya, deh. Kak. Maaf, Kak. Oke oke. Ada yang namanya crawling data. Mana? Data crawling. Ada yang namanya crawling data teman-teman. Kayak gini bentukannya. Sebentar kita lihat dulu. Nah kayak gini. Jadi ibarat kalian punya yang namanya Twitter. Kalian seterah ya mau crawling datanya di Twitter atau di mana itu dibebaskan. Kalau mau crawling data di Twitter, berarti kalian ngambil nih kayak tweetan dari orang-orang ini nih. Aku lupa lagi akun Twitterku. Ibarat bayangin aja lah kalian masuk Twitter ya teman-teman. Jadi kalian nanti crawling pakai data yang ada di Twitter kayak tweetnya, terus retweetnya dan lain sebagainya. Nanti di crawling nih data-datanya berdasarkan kata kunci. Nanti kata kuncinya apa? Berarti kata kuncinya scientific gitu. Nanti yang didapat itu data bentuknya kayak gini. Gitu. Ini secara otomatis nanti ngambil data isi tweetnya apa, siapa yang nge-like, ada berapa yang nge-like, ada berapa yang retweet, ID-nya apa, ID Twitternya ya, terus nama Twitternya apa. Nah dari data ini nanti kalian akan lakukan yang namanya klasifikasi gitu. Dari data ini tuh nanti akan dicari nih sentimen positif, negatif, sama netral. Bisa kayak gitu. Oh, dari ulasan positif, oh ternyata penjualan Skintific tuh ulasannya tuh positif loh, gitu. Banyak nih orang-orang yang ngomongin skincare Skintific ini bagus atau kayak gimana. Oh, ternyata dari banyaknya data yang kita punya, banyak nih orang-orang yang anggap eh bahwa Skintific tuh ulasannya negatif kayak gitu kenapa gitu nanti bisa eh, dari oh ternyata banyak yang negatif kenapa nih alasannya apa nanti kita bisa lihat dari situ kayak gitu tuh kalau sentimen analisis jadi kayak gitu tapi balik lagi sebenarnya yang fokus utama kalian tuh sebenarnya belum sampai di pencarian data cuman ya nggak apa-apa sih ini nanti bisa digunakan untuk di minggu depan ya. Berarti minggu depan kalian harus tahu tuh bagaimana sih cara ngambil datanya pakai crawling yang namanya. Gitu. Nah, crawling di Twitter ataupun crawling di Shopee itu metodenya beda-beda, teman-teman. Gitu, caranya beda-beda. Bisa pakai Beautiful Shop nama library-nya atau bisa pakai Selenium atau bisa pakai APA dan lain sebagainya. Gitu nanti mungkin boleh dicari-cari aja ya di mana nih di Kaggle banyak kok crawling ulasan Shopee nih ada nih di GitHub-nya.
Ini ada nih crawlingnya. Nah, nanti kalian bisa nih pakai ini. Ini sebenarnya crawlingnya di sini kayak deh harusnya. Ini yang bisa pakai ini nih. Nih di sini cara-caranya nih install crawlingnya. Nah, ini aku kasih satu aja nih di Zoom ya, teman-teman. Nanti kalian bisa baca-baca itu. Jadi bisa dicoba-coba tuh untuk codingan crawlingnya atau dicari-cari kalau sebenarnya codingan ini nggak bisa gitu. Ya berarti kalian perlu cari lagi nih, kira-kira mana sih yang bisa gitu untuk crawling Shopee. Karena biasanya kalau scraping ataupun crawling itu teman-teman, ininya suka beda-beda. Library-nya suka ganti-ganti karena kadang-kadang ada yang diblokir. Nah, ada lagi nih, Shopee Crawler yang ini. Itu sebenarnya banyak untuk crawlingnya. Ini ada Python-nya nih. Gitu. Nah, ini cara scrapingnya nih ada kayak gini nih. Nih, nanti kan bisa kedapat nih isi ulasan, tag ulasan bintangnya. Nah, ini yang lebih lengkap yang ini. Gitu. Itu kalau crawlingnya. Gitu. Tapi sebenarnya fokus kalian itu untuk minggu ini mungkin bisa dipinggirkan dulu ya terkait cara crawlingnya kayak gimana. Fokus utamanya kalian harus kerjain yang proposalnya dulu ini aja gitu. Karena terakhir minta tanda tangan saya tuh besok teman-teman Jumat saya udah cuti. Kemungkinan kemungkinan besar saya nggak pegang laptop gitu. Ataupun mungkin bisa saya sih bales, mungkin masih bisa ya untuk balas-balas chat gitu. Cuman saya emang nggak akan se-fast respon biasanya gitu karena saya ada urusan di hari Jumat. Nah, makanya kalau bisa proposal ini harus udah selesai di hari besok. Ini kan cuman ada 2 sampai 5 lembar. Kalian boleh aja kok pakai ChatGPT untuk buat latar belakangnya dan lain sebagainya, tapi dengan cara catatan harus diparafrase. Kayak harus kalian rubah-rubah kalimatnya. Jangan sampai apa ya, plek ketiplek sama kayak yang ada di ChatGPT itu. Kemarin udah saya sempat jelasin belum yang terkait panduan proposalnya? Sepertinya belum, Kak. Belum ya? Oke. Proposalnya ini tuh penulisannya cuma ada 25, 2 sampai 5 halaman aja, teman-teman. Nggak usah panjang-panjang. Proposalnya tuh ada di sini ya, ada di Orbit Guru. Hmm, di sini. Nih ya, panduan dan template proposal kalian bisa lihat di sini aja. Ada di Orbit Guru. Terus untuk panduannya, ini ada yang namanya business pain point gitu. Ini tuh nanti di sini menjelaskan masalah-masalah yang terjadi itu apa. Pertama, masalah apa sih yang sedang dialami oleh user? Usernya itu kan berarti siapa nih? Scientificnya itu kan. Nah, masalahnya apa? Gitu. Kira-kira problem yang kalian bisa gunakan itu apa? Problem yang bisa digunakan lagi. Masalah yang terjadi di scientific itu apa? Gitu. Sehingga sampai kalian itu pengen buat sentimen analisis. Gitu. Masalahnya apa? Nanti kalian boleh searching-searching aja tuh. Kira-kira permasalahannya itu apa? Cari aja jurnal-jurnal terkait sentimen analisis. Nanti bisa kalian kutip-kutip dari situ. Cari aja sentimen analisis. Nih, oh ini ulasan produk nih contohnya. Gitu, permasalahannya apa? Nanti kalian bisa ini aja nih di sini gitu.
Ini kan menggunakan tag mining bisa tahu positif negatif gitu. Terus nanti dari kalau udah tahu positif negatifnya itu nanti bisa digunakan untuk apa. Contohnya kayak gitu. Pokoknya dijawab aja kira-kira apa sih yang dialami user gitu. Bisa dari segi pandang perusahaan atau penggunanya itu boleh. Terus eh, dari masalah tersebut tuh kerugiannya apa? Kerugiannya tuh nggak harus dalam berbentuk uang atau apa ya. Kerugiannya ya dijelasin aja. Oh, jadi gara-gara banyaknya ulasan yang negatif, jadi berkurangnya nih penjualan kayak gitu. Contohnya. Terus ditanya ada lagi nih pertanyaan kayak divisi apa yang terdampak gitu. Berarti yang terdampak tuh siapa? Marketingnya atau salesnya gitu karena kurang bisa menjual gitu. Terus key performance atau KPI-nya dari divisi tersebut. KPI itu kayak ini ya teman-teman buat mengetahui dari masalah tersebut kira-kira identifikasi masalahnya tuh apa gitu. Yang bisa mempengaruhi divisi tersebut. Contohnya kayak ini. Contoh dari divisi kesehatan mesin gitu. Targetnya itu harusnya 100% nih target mereka. Pemeliharaan mesinnya tuh harusnya di bulan ini tuh bisa selesai 100%. Tapi dari 100 mesin ini ada, ternyata seluruhnya itu nggak bisa, seluruhnya itu tidak dapat mengalami kegagalan mesin secara tidak tiba-tiba. Jadi ini bukannya tidak dapat ya, dapat mengalami kegagalan mesin gitu. Terus efisien waktu. Nah, targetnya itu adalah satu. Berarti selama ini bisa 1 bulan ataupun 1 minggu ya, tertulis aja berapa. Nah, selama 6 jam, target yang bisa dicapai, waktu pemeliharaan juga harus 6 jam. Apabila ternyata 12 jam, maka hasilnya itu cuman berapa persen nih dari pemeliharaan tersebut. Nah, ini kayak dikasih tahu aja KPI dari setiap divisinya apa, dijelasin gitu. Terus ekspektasinya, ekspektasinya apa sih yang dimiliki oleh si user tersebut gitu. Ini apakah berbentuk sebuah solusi untuk menghindarkan user dari waktu pengerjaan, kayak ekspektasinya nanti sistemnya atau kalau ada sistem tuh bisa kayak gini, kayak gini, kayak gini loh gitu. Oh, nanti kita tuh bisa lebih tahu nih ulasan penggunanya secara global tanpa harus ngecek satu-satu. Nah, ekspektasinya kayak gitu. Itu bisa jadi ekspektasi. Terus solusinya, solusi yang didapatin apa gitu. Nah, solusi dari masalah-masalah kalian apa? Tadi kan udah punya masalah nih, contohnya kayak penjualannya itu menurun gara-gara ulasan eh, gara-gara banyaknya apa ya, komentar-komentar yang kurang baik, contohnya kayak gitu. Atau penjualannya menurun karena apa? Oh, berarti solusinya nanti kita bisa cari tahu nih, Kak. Eh, solusi dari penjualan menurun tuh apa? Oh, mungkin kita bisa lakukan yang namanya sentimen analysis untuk mengetahui ulasan dari pengguna ini kayak gimana gitu. Apakah banyak yang menilai positif atau negatif? Oh, ternyata gara-gara banyaknya komentar negatif nih, makanya apa tuh namanya? Penjualannya jadi menurun. Orang-orang itu udah nggak percaya lagi sama produk tersebut. Gitu. Nah, solusinya kita buat yang namanya sentimen analisis, buat memantau per bulannya, ulasan per bulannya, apakah masih banyak yang berkomentar negatif atau sudah lebih baik lagi. Contohnya kayak gitu. Terus nanti apa lagi nih? Ini nanti flowchartnya dibuat ya untuk menyelesaikan solusinya itu kayak gimana langkah-langkahnya. Terus kira-kira benefit yang didapat apa setelah kalian menyelesaikan solusi ini? Oh, ternyata jadi tim sales ini jadi gampang untuk melihat komentar-komentar tanpa harus membaca satu persatu. Contohnya kayak gitu. Terus apalagi nih? In- Intangible benefit. Ini adalah benefit yang tidak dapat dikualifikasi ke dalam mata uang. Dia juga nggak ada standar khusus sih. Cuman kayak kalian tuh bikin aja solusi yang dikembangkan memiliki beberapa intangible benefit. Contohnya kayak mungkin proses.
identifikasinya atau pemeliharaannya. Yang tadi ya, proses pembacaan ulasannya itu masih manual dan pasti perlu waktu yang lama nih untuk pembacaan sentimen-sentimen dari produk scientific ini gitu. Jadi sehingga hasilnya pun kurang efektif karena kan masih melakukan pembacaan secara manual atau pengompokan secara manual. Contohnya kayak gitu. Nah, terus ini ada timeline projectnya. Kalian mulai berarti dari bulan Maret selesai itu di bulan Juni, akhir Juni. Terus setelah itu, kalian perlu dapat tanda tangan dari aku, gitu. Nah, setelah udah dapat tanda tangan aku, silakan nanti kalian upload aja di Orbit Guru. Cuman ini belum ada slotnya, belum dimunculin ya. Nggak tahu nih akan dimunculkan kapan. Kayaknya sih mungkin kemungkinan hari Jumat akan dimunculkan untuk pengumpulan proyek akhirnya, gitu. Sini ada pertanyaan nggak? Berarti pertanyaan-pertanyaan yang di proposal itu samain kayak yang di template itu berarti Kak? Boleh. Kalau semuanya emang ada pertanyaan yang sekiranya eh, nggak relate dengan topik kalian, ya boleh di skip aja gitu. Tapi secara garis besar ya tadi kalian jelasin masalahnya apa, terus target yang diharapkan itu kayak gimana, solusinya apa, ya kayak gitu. Sama alur pengerjaannya tuh mau kayak gimana tadi diagramnya gitu. Tapi sebisa mungkin ya jawab sesuai dengan template yang ada gitu karena seharusnya punya kalian tuh masih bisa semua ya dijawab pertanyaan-pertanyaan dari sini. Tuh, nanti bentuk proposalnya tuh jadi kayak gini teman-teman. Nah, oh, ada di sini deh. Eh, aku nggak share screen semua ya. Nah, nanti bentuk proposalnya tuh jadi kayak gini, gitu. Sebuah bisnis bla 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 mengalami kesulitan, masalahnya ini kan masalahnya apa, gitu. Terus ini kerugiannya nih. Terus divisi pemeliharaan adalah yang paling bertanggung jawab atas pemeliharaan mesinnya. Berarti kan tadi divisi sales nih, contohnya kayak gitu. Terus KPI-nya ini dijawab aja. Nah, kayak gini. Terus nanti ini adalah solusinya. Solusinya dibuat diagram nih, kayak gini. Pertama, apa sih yang perlu dilakukan? Ini ini adalah eh solusi ini dibuat untuk menggantikan proses manual. Ini kan as is, ini adalah proses manualnya. Nah, sekarang ini adalah proses maintenance-nya. Solusinya yang dikembangkan itu seperti apa? Contohnya kayak gitu. Nih, solusi pintar yang akan kami kembangkan nanti jadinya kayak gini, data source, lalu AI model, interface, user. Berarti kan data source, nanti kalian crawling data. Terus AI model, dari dataset ini kita olah pakai AI. Terus lalu interface-nya nanti berupa web application. Terus service-nya itu ya user. Contohnya kayak gitu. Ini adalah ini proses normalnya ya. Proses manualnya. Nah, ini adalah solusinya. Gitu. Kalau manual kan panjang dia. Terus sedangkan kalau udah ada solusinya kan jadi lebih cepat lagi. Terus benefitnya apa nanti yang bakal didapat ini jelasin aja. Nggak harus kayak benefitnya tuh harus berbentuk angka gitu, nggak gitu. Ini finansial harus berbentuk angka ya. Kira-kira nanti mungkin dijelasin aja nanti bisa meningkatkan penjualan. Contohnya kayak gitu. Dan lain sebagainya. Gitu sih. Sebenarnya simpel aja sih ini nggak perlu banyak-banyak. Ini cuma butuh 3 lembar, 4 lembaran.
gitu. Sebenarnya nggak harus dijawab semua, yang penting-penting dijawab. Nggak perlu panjang, yang penting jelas aja teman-teman untuk proposalnya. Tapi ini harusnya semuanya ada sih. Di kalian hari harus dijawab semua sih kalau bisa. Cuman kalau memang ada yang nggak perlu dijawab ya silahkan nggak dijawab nggak apa-apa. Itu ada pertanyaan lagi? Hari Jumat beneran terakhir, Kak. Besok. Iya, minggu ini tuh udah terakhir. Coba deh kalian lihat lini masa kita. Cuman aku nggak tahu ya terakhir pengumpulannya kapan karena aku belum dikasih info nih. Karena kan yang ngurus orbit guru bukan aku ya. Bentar, kita lihat jadwal pembelajaran. Nih, bisa lihat dari sini teman-teman. Ini adalah pengumpulan proyek akhir. Nih, berarti kan cuma sampai tanggal Jumat nih. Jumat itu pengumpulan proyek akhir. Gitu. Mungkin kemungkinan slotnya nanti muncul di hari Jumat. Jadi, maka dari itu, karena Jumat saya cuti, sebisa mungkin kami sudah selesai buat dapat tanda tangan. Atau nanti Jumat mungkin bisalah saya bukakan eh, buat tanda tangan ya, tapi kemungkinan malam. Jadi mepet banget tuh. Dan itu pun saya nggak janji ya teman-teman. Iya, Kak. Saya rasa bisa kok sehari nanti bagi-bagi aja siapa yang bikin diagram. Karena diagramnya udah ada teman-teman, udah tersedia di sini. Udah tersedia di sini. Nih, udah ada template-template ya. Nanti tinggal kalian ganti-ganti aja. Nah, ini kan udah ada nih templatenya. Tinggal diedit-edit aja. Terus yang ini juga udah ada templatenya nih, project. Ada timelinenya, ini tinggal kalian edit-edit aja. Itu. Ini sesuai dengan tanggalnya ya. Kalau mau pakai kayak gini ya nggak apa-apa. Atau mau dirubah-rubah tinggal kalian adjust aja. Gitu deh. Gimana? Insya Allah cukup, Kak. Cukup ya. Berarti tadi ya teman-teman langsung aja ditulis. Berarti udah fix ya untuk sentimen analisis. Nanti outputnya, aku udah kasih tahu tadi belum sih? Aku lupa lagi. Outputnya itu udah buka, udah nggak ada lagi ini ya teman-teman, udah nggak ada lagi research, tapi outputnya itu sekarang udah berupa application gitu. Jadi nanti kalian buat aplikasinya nih. Sebenarnya aku ada contoh aplikasi sentimen, bentar ya. Oh, nggak ada di laptop ini teman-teman, ada di laptopku yang satunya lagi. Mungkin nanti next time bisa aku kasih unjuk ya aplikasinya kayak gimana. Gitu buat gambaran. Sementara selesaikan dulu proposalnya untuk ku tanda tangani. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup aja ya untuk bimbingan hari ini. Iya, Kak. Oke, besok jangan lupa proposalnya harus sudah selesai. Silahkan nanti minta tanda tangan saya aja. Usahakan proposalnya itu rapih, penulisannya jelas, fontnya itu nggak ada yang beda-beda. Terus harus rata kanan kiri.
Terus kirimnya dalam bentuk PDF itu boleh, kalau bisa ya dalam bentuk PDF aja biar saya gampang tanda tangannya. Tuh, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Saya tutup untuk bimbingan hari ini. Tetap semangat teman-teman. Kalau ada yang bingung atau perlu ditanyakan secara langsung, silahkan tanyakan saja via WA. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.